disclaimer dari Solusiku. Ya, kita lihat belakangan ini terdapat pihak-pihak yang mengklaim mewakili PT Anugerah Digital Indonesia menghubungi orang-orang melalui WhatsApp. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah sudah akhir tahun akhirnya. Akhirnya sudah akhir tahun gitu ya. Tanggal 1 Desember 2025, ya kan? Ada beberapa pinjol yang sudah dihapus, bangkrut gitu ya. Anda bisa cari sendiri di Google gitu kan nama-namanya gitu ya. Lalu tidak ada lagi penambahan pinjol baru dari OJK. OJK sudah menutup pendaftaran pinjol baru. Nanti tinggal sisa-sisanya ini saja gitu ya, masih ada, masih berdiri ya kan. Dan OJK tidak menganak emaskan pinjol lagi. Pinjol sudah banyak musuhnya, banyak anggota DPR, pejabat ingin menutup para pinjol-pinjol ini. Menteri ya, menteri juga, menteri kita, menteri siapa itu lupa, aduh namanya ya, pokoknya ada menteri yang ingin segera menutup pinjol dan menghapus slik OJK. Bukan memutihkan lagi, bukan memutihkan slik OJK, tapi menghapus slik OJK. Nanti BI checking jadinya gitu ya, karena sepertinya pinjol ini kelasnya hanya di slik OJK saja, tapi tidak masuk BI checking gitu. Oke, nah guys ya, ini sudah akhir tahun, yang artinya bos-bos pinjol pengen balik kampung dulu. Ya, ada yang di Cina, Rusia, Amerika, mungkin yang lain-lain, atau pengen liburan gitu ya. OJK juga kayaknya pengen liburan gitu ya. Maka dari itu kita tidak bisa bergantung sepenuhnya ke OJK kalau akhir tahun ya. Karena saya tahu mungkin ya Bapak OJK sudah kan, pejabat-pejabat OJK sudah pesan tiket di tiket.com gitu ya, sedang liburan bersama keluarganya, beli iPhone di sana, liburan yang enak, ya kan, makan enak, tinggal di hotel yang bagus, gitu kan, ya begitulah. Jadi kita harus berjuang sendiri. Memang dari dulu kita juga berjuang sendiri, gitu kan. Kalaupun ada aturan yang membela nasabah, itu kebijakan dari OJK dan memang tidak perlu diapresiasi karena itu adalah pemerintah. Pemerintah memang harus melindungi nasabahnya atau masyarakatnya, gitu ya. Nah, guys, ya karena pengen liburan, bos-bos pinjol artinya sok-sok lagi menekan para karyawannya biar dapat ya target. Ayo cepetan sekarang, gitu kan ya, terserah, itu hak dia gitu ya. Tapi yang ditekan itu DC yang dipekerjakan adalah DC yang mohon maaf ya, kita sudah tahu faktanya ya, di Indonesia DC kita ini kurang baik attitude-nya, atau sengaja disetting attitude-nya menjadi kurang baik gitu ya, karena ya kan tidak semua orang attitude-nya jelek ya kan, karena dia bekerja di pinjol, bekerja di asing ya kan, maka mereka harus menyesuaikan diri agar bisa makan gitu ya. Kata Bung Karno juga, dulu perjuanganku sangat mudah sekali karena melawan bangsa asing, tapi sekarang perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas 10 pinjol yang targetkan nasabah dengan kriteria seperti ini. Ya, di sini ada isi cash ya. Isi cash, lalu aku laku ya. Terus ada kami gitu. Ini ada disclaimer-nya, ada kami, lalu ada pundi, lalu kredit pintar ya, lalu kredivo ya, lalu rupiah cepat. Wah, apa ini disclaimer ya kan? Pinjamin, lalu ada Samir, yang terakhir ada Solusiku. Apa nih Solusiku nih? Hati-hati penipuan kepada seluruh pengguna dan masyarakat. Ya, nanti kita baca nanti gitu ya. Nah, guys, isi cash. Ya, isi cash, aku laku, ya ada kami dan lain-lain, itu menargetkan orang yang baru galbay 1 bulan, 3 bulan. Itu dikejar. Ya, dikejar. Kalau isi cash tidak ada DC lapangannya. Ya, hanya untuk info saja, isi cash tidak ada DC lapangannya. Oke, aku laku ada DC lapangannya. Ya, ada kami ini tidak ada DC lapangannya. Adapun tidak ada DC lapangannya, kredit pintar ada DC lapangannya, kredivo ada DC lapangannya, rupiah cepat tidak ada DC lapangannya, pinjamin tidak ada DC lapangannya, Samir tidak ada DC lapangannya, Solusiku tidak ada DC lapangannya. Oke. Nah, yang pertama itu ya adalah dengan kriteria nasabah yang galbainya 1 bulan sampai 3 bulan. Kenapa? Karena masih fresh, belum busuk, mereka mengerti bahwa ketak
ketakutan para nasabah yang galbay 1 bulan sampai 3 bulan itu adalah ketakutan yang masih bisa dibuat-buat. Contoh misalkan begini guys, kalian melihat cahaya malam hari gitu ya, cahaya di sudut. Wih, apa itu? Itu kan baru saja. Anda baru saja melihat cahaya di sudut, selama beberapa menit Anda akan takut terus, dibuat-buat. Wah, itu yang inilah, ini itu saya telah melihat hantu lah dan lain-lain. Gitu kan ya. Nah, tapi setelah beberapa menit Anda memberanikan diri Anda melihat cahaya apa sih itu? Ternyata ada atap yang bolong, ya kan? Jadinya Anda sadar. Gitu loh, ya guys, analoginya gitu kan ya. Jadi, untuk orang-orang yang pertama baru-baru galbay itu ya dikejar, guys. Seperti itu, oke? Yang pertama itu. Yang kedua adalah nasabah dengan kriteria yang masih sering membalas yang namanya penagihan dari DC. Tidak ada aturan OJK di mana kita harus membalas, ya kan? Tapi sebagai manusia yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, ya kan, kita kadang pengen merasa bertanggung jawab. Jadi kita balas, gitu ya. Nah, itu cukup sekali, guys, ya. Itu cukup sekali kita simpan, kita sudah balas ke DC tersebut bahwa kita misalkan ini mah ya versi Anda. Saya nanti kalau sudah ada uangnya baru saya bayar. Biasanya kan kayak gitu kan ya. Saya nanti kalau sudah ada uangnya saya bayar. Ya kan? Boleh Anda bilang seperti itu. Simpan chattingannya. Oke? Sudah kesana-sananya nggak usah dibalas lagi guys. Ya, Anda sudah menetapkan bahwa nanti ketika saya sudah punya uang, saya akan bayar. Gitu, ya. Sudah. Mau dia ini sebar data, mau itu memang keburukan dari pinjol. OJK-nya sudah liburan, nggak liburan juga nggak membantu, ya kan? Jadi kita kuatin diri kita saja, kita kuatkan mental kita, ya. Jadi itu yang pertama adalah dengan kriteria orang yang atau nasabah yang baru gagal bayar 1 bulan 3 bulan. Lalu yang kedua adalah orang yang masih balas-balas. Jadi ketika Anda ini belum mampu bayar pinjol gitu kan ya, karena kebutuhan ekonomi, makan aja susah gitu ya, lalu ada pinjol ini menagih, Anda balesin aja semuanya dulu. Tapi cukup sekali aja ya, menetapkan bahwa saya akan bayar kalau udah ada uangnya. Dan OJK pun ya tidak menetapkan aturan kita itu harus balas guys sebenarnya ya. Kita atau nasabah gagal bayar, nasabah penunggak gitu, wajib menanggapi DC WA-nya gitu. Itu enggak. Tidak ada aturan seperti itu. Nah, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah nasabah yang bayar perpanjangan. Wow, sangat enak sekali ini. Ya, nasabah seperti ini akan terus diburu setiap hari oleh DC. Ya, guys, daripada Anda bayar perpanjangan, masih mending Anda nyicil saja. Nyicil pokoknya. Anda nego pokoknya, ya. Misalkan utang Anda 5 juta. Anda nego pokoknya, gitu. Pokoknya berapa gitu. Misalkan 3,5 juta gitu kan ya. Anda nyicil di situ 1,5 juta gitu daripada bayar perpanjangan. Oke, ya. Karena ketika Anda sudah bayar pokoknya, ya, nanti itu slik OJK akan berubah lunas, guys. Ya, daripada Anda bayar perpanjangan. Bayar perpanjangan itu tidak merubah slik OJK. Anda tetap saja terlambat loh. Gitu, guys. Awas ya. Pinjol itu licik. Oh, sudah pasti itu ya, gitu kan. Jadi, kalau Anda ada uang, jangan bayar perpanjangan, masa mending bayar pokoknya. Itu baru benar tuh. Ya kan? Seperti itu, ya. Kriteria yang keempat adalah nasabah yang ketakutan. Ya, yang ketakutan. Tahu dari mana pinjol ini kita itu takut. Gitu ya. Kadang kita juga mikir, kok bisa tahu ya pinjol ini takut, saya ini sedang takut atau tidak gitu kan ya. Nah, sebenarnya pinjol itu nggak tahu, guys. Pinjol itu tidak tahu. Kita sendirilah yang menyimpulkan hal itu. Ya, sebenarnya pinjol nggak tahu kita takut atau tidak. Misalkan, ya, saya lagi berantem sama orang tua. Misalkan Anda galbay di pinjol, ya kan, karena nggak ada uang. Lalu ketahuan orang tua Anda sedang berantem nih dengan orang tua Anda. Orang tua Anda, ya kan, begini, pengennya, ya kan, begini. Nah, tiba-tiba DC itu ngirim WA, gitu kan. Orang tua Anda akan saya hubungi. Loh, tahu dari mana saya sedang ribut dengan orang tua saya? Gitu kan ya, guys ya. Karena mereka tahu timing, guys. Mereka itu template gitu ya. Template itu sudah di timing. Hari ini begini, ya kan. Itu sudah diperhitungkan. Hari pertama Anda gagal bayar, ya tidak ada uang, itu pasti cari-cari dulu. Ya pasti template balasannya. Ibu, tolong cari ke sini, cari ke situ, pinjol lagi aja, gade sesuatu, gade BPKB dan lain-lain gitu. Hari kedua beda lagi.
Beda lagi pasti ini, ini sudah ke keluarga nih, gitu guys. Ya mereka itu sudah tersistemasi seperti itu, gitu. Oke, makanya pinjol ini sepertinya sangat susah sekali ditaklukkan gitu ya. Karena mereka punya sistem bisnis yang mempermainkan psikologi Anda. Gitu guys ya. Mereka ini wah para profesional ini guys. Ya isi cash, aku laku, ya ada kami, ada pundi gitu kan. Ini para profesional semua guys. Ya mereka tahu psikologi orang-orang nasabah-nasabah pinjol itu. Oke? Nah, di sini ada disclaimer dari Solusiku. Ya, kita lihat belakangan ini terdapat pihak-pihak yang mengklaim mewakili PT Anugerah Digital Indonesia menghubungi orang-orang melalui WhatsApp dengan skema transfer atau top up untuk mendapatkan cashback atau keuntungan. Kami tekankan bahwa perusahaan tidak pernah meminta pengguna untuk mentransfer dana, mengisi ulang saldo, atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga manapun. Nah, itulah ya tidak penting. Oke, nah jadi guys ya semoga di akhir tahun ini ya saya doakan yang pertama sih pastinya ya saya doakan bagi yang terjerat pinjol ya kan sudahi pinjolnya dan jangan minjol-minjol lagi ya lalu pintu rezekinya dibukakan selebar-lebarnya ya lebar banget gitu ya tiba-tiba ternyata jalan rezeki saya itu di situ gitu ya. Alhamdulillah bisa memperbaiki semuanya. Gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.